Baik, kita akan mulai PA kita malam hari ini. Pertemuan yang kedua, anak Allah yang sah. Kita akan berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin Pak Donihan bisa buka dalam doa untuk PA kita malam hari ini. Mari Pak Donihan silakan. Iya. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Bapak. Kami berkumpul meskipun hanya lewat Zoom ya Bapak. Namun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Amin. Karena Amin. kami ingin belajar lebih lagi tentang pengertian Alkitab ya Bapak. Supaya iman kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa ya Bapak. Dan kami lebih mengerti apa maksud dan tujuanmu dalam hidup kami ya Bapak. Berfirmanlah ya Bapak melalui hamba-Mu Pak Edi ya Bapak. Kau urapi Pak Edi sehingga Pak Edi bisa memberikan pencerahan agar kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami bisa mengerti dan memahami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami siap mendengarkan PA malam hari ini. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Don. Ya. Oke, Bapak Ibu. Malam ini pertemuan kita yang kedua untuk tema anak Allah yang sah. Ya, kita akan melanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai bahwa anak Allah, orang percaya yang pantas atau layak disebut anak Allah itu adalah sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 14 adalah mereka atau orang-orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Ya. Nah, karena itu maka kita harus meresponi dengan semakin hari semakin memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak pernah memaksa. Nah, itu masalah. Itu masalah Bapak Ibu. Ya. Jadi banyak orang tidak ngerti. Ya. Seolah-olah ketika sudah jadi Kristen itu seolah-olah ya sudah Roh Kudus ada di dalam dirinya dan kemudian seolah-olah itu otomatis begitu. Enggak. Roh Kudus pasti bersedia memimpin. Dan memang dia akan memimpin. Tetapi respon kita sebagai orang percaya adalah bersedia untuk dipimpin. Nah, kalau kita tidak bersedia, iya, atau tidak mengerti, sehingga bahkan kemudian kita juga tidak, istilahnya kita cuekin gitu Roh Kudus di dalam diri kita, ya tidak terjadi Roh Kudus memimpin dan kita dipimpin. Maka dalam kondisi yang seperti itu, sejujurnya orang tersebut sekalipun mengaku sebagai orang percaya, bukanlah anak Allah. Bukan anak Allah. Karena firman Tuhan di dalam Roma 8:14 kan sudah jelas mengatakan itu. Yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau dia berjalan dengan kemauannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, ya bukan anak Allah, sekalipun ngakunya anak Allah. Kalau kita mau toleransi, katakanlah misalnya karena dia sudah orang Kristen Pak, dia juga sudah percaya Tuhan Yesus, dia
sudah dibaptis, masa kita menyebut dia bukan anak Allah? Ya sudah deh, oke kalau mau begitu ya. Maka orang-orang demikian mau tidak mau ya kita sebut sebagai anak Allah yang belum sah. Anak Allah yang tidak sah, belum sah. Makanya kita belajar tentang yang namanya anak Allah yang sah. Di mana salah satu poinnya adalah ya harus bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dengan kesediaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itulah maka kita akan bergerak atau kita akan berproses dalam progresivitas ya untuk menjadi anak Allah yang sah. Oke, nanti kita akan terus pertajam ya pemahaman ini Bapak Ibu lewat materi-materi yang ada dalam 6 kali pertemuan kita sampai 23 Desember ya pertemuan yang terakhir. Pak, Roma berapa Pak tadi Pak? Roma 8:14. Roma 8:14. Iya. Ya Pak, makasih. Oke. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan terus semakin membedah itu dalam 6 kali pertemuan ini pasti akan semakin kita pertajam pemahaman itu bagaimana progresivitas itu ya. Dari anak Allah yang tidak sah menjadi anak Allah yang sah. Dan itu salah satunya yang penting adalah sebagaimana Roma 8:14 tadi, hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Ya, baru bisa menjadi anak Allah yang sah. Ya. Oke. Nah, malam hari ini kita lanjut lagi. Kita akan mempelajari mengenai Yohanes 1 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya dan kemudian kita akan melihat di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke 1 sampai dengan yang ke 13 seharusnya itu saya sarankan untuk Bapak Ibu baca secara lengkap Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 13 ya. Atau bahkan 18 juga boleh satu perikop itu. Tetapi PA malam hari ini kita akan membaca Yohanes 1 ayatnya yang ke 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mungkin salah satu di antara kita bisa membaca 3 ayat ini untuk kita semuanya. Silahkan. Ya, saya Pak. Ya. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Oke, terima kasih Bu Yawatikono. Bapak Ibu, seringkali dulu ketika kita membaca ayat-ayat ini, maka kata menerima dan kata percaya itu tidak dijelaskan dengan lengkap. Apa yang dimaksud dengan menerima dan apa yang dimaksud dengan percaya itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah maka karena salah satunya ayat ini tidak dijelaskan dengan lengkap mengenai apa itu menerima dan apa itu percaya dan kemudian juga kuasa, ya. Maka akhirnya yang terjadi adalah banyak orang Kristen, banyak orang-orang percaya
karena tidak pernah dijelaskan mengenai ayat ini secara lengkap, mereka menjadi orang Kristen yang tidak pernah menjadi anak Allah yang sah. Sayang ya, sayang Bapak Ibu. Ya. Sudah setiap minggu pergi ke gereja, sudah mendengarkan khotbah terus, tetapi tidak pernah menyadari bahwa dirinya sesungguhnya tidak pernah menjadi anak Allah yang sah. Ironis loh. Ironis Bapak Ibu Saudara. Dan di luar sana, jujur saja tanpa menuduh siapapun ya, kita mendapati sebuah fakta bahwa yang seperti yang barusan saya ceritakan itu jumlahnya bukan cuma banyak, bukan cuma banyak, sangat banyak. Nah itu loh, ironisnya begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kemudian kita beroleh kasih karunia untuk bisa mengerti dan kemudian memahami khususnya ayat yang sedang kita bicarakan malam hari ini dengan lebih lengkap, ya, maka itu sungguh-sungguh berharga. Itu sungguh-sungguh berharga, ya. Dan pemahaman kita yang lengkap akan ayat ini yang malam hari ini kita bedah ini, itu begitu kita sudah memiliki pemahaman maka akan memiliki implikasi di dalam hidup kekristenan kita. Ya, karena memang kita melakukannya, ya, bukan cuma sekedar mendengarkannya menjadi sebuah pengetahuan dan kemudian tidak pernah melakukannya, tetapi karena tentu disertai dengan kita melakukannya. Tetapi apa yang kita lakukan itu harus dilandasi dengan pemahaman yang benar. Ya, melakukan sesuatu dengan pemahaman yang tidak benar atau tidak lengkap atau setengah benar, ya tentu saja implikasinya mungkin sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali, atau bahkan tidak ada implikasinya sama sekali di dalam kehidupan kekristenan kita, khususnya di dalam keberadaan seseorang atau orang percaya sebagai anak Allah. Ya. Nah, kata yang pertama adalah tetapi semua orang yang menerimanya. Nah, ini loh. Menerimanya. Dulu pemahaman kita pasti ketika kita mendengar ini ya menerima, ya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul nggak? Iyalah, semua. Wong saya juga begitu kok dulu. Membaca ayat ini, tetapi semua orang yang menerimanya, berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu maksudnya gitu kan? Ya. Padahal bukan cuma sekedar itu kok, betapa dangkalnya pemahaman kita, pemahaman yang tidak lengkap itu. Ya. Nah, kata menerima itu Bapak Ibu Saudara, bahkan ya jauh lebih kuat maknanya kata menerima di dalam ayat ini, ya Bapak Ibu. Bahkan jauh lebih kuat maknanya dari kalimat yang diucapkan oleh sepasang mempelai ketika ada di dalam pemberkatan nikah kudus. Bapak Ibu Saudara, semua kita yang sudah diberkati pernikahannya dalam pemberkatan nikah kudus, pasti kita masih mengingat bagaimana kita menyatakan menerima suami kita atau istri kita itu atau
pasangan kita itu menjadi istri atau menjadi suami, ya kan? Kemudian baik dalam duka, baik dalam suka, dalam duka, baik dalam sehat, dalam sakit, baik dalam kaya ataupun miskin, begitu kan? Sampai maut memisahkan, begitu ya. Ketika mengucapkan menerima itu, janji nikah itu, menerima. Aku menerima engkau, menyebutkan namanya sebagai suamiku, gitu ya, sebagai istriku, gitu kan. Nah, di situ kita juga melihat ada kata menerima juga. Nah, makna kata menerima di dalam janji nikah itu kalah kuat bahkan dengan kata menerima yang ada di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalah kuat dengan kata menerima yang ada di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Nah, ini kan nggak banyak orang memahami hal ini. Ya, kalau sepasang mempelai di dalam janji nikahnya mengatakan aku menerima, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apakah dengan mengatakan menerima itu berarti si suami atau si istri ya yang kemudian menjadi suami istri itu sudah benar-benar ketika mengucapkan itu sudah bisa dipakai sebagai ukuran dan sebagai bukti bahwa sepasang mempelai itu sudah memang benar-benar berkeadaan saling menerima satu dengan yang lain. Bisa nggak sudah dipakai jadi bukti dan ukuran ketika mengucapkan itu di pemberkatan nikah itu, Bapak Ibu? Kan belum bisa kan? Wong itu aja baru dalam posisi diberkati hari itu. Jadi belum bisa dipakai sebagai ukuran dan pembuktian bahwa mempelai ini sudah, oh ya mereka sudah saling menerima satu dengan yang lain. Belum. Hari-hari setelah melalui pemberkatan nikah itulah, hari-hari setelah acara pemberkatan nikah kudus itu selesai, hari-hari kemudian itulah yang akan membuktikan, ya kan? Yang akan membuktikan apakah memang kedua mempelai itu, laki-laki dan perempuan yang ada di dalam pemberkatan nikah kudus itu sungguh-sungguh berkeadaan saling menerima satu dengan yang lain. Maka proses hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang dilewati oleh sepasang anak manusia tadi itu akan menjadi sebuah pembuktian bagaimana progresivitas daripada penerimaan masing-masing. Bagaimana mereka ya melewati hari, minggu, bulan, tahun dalam kebersamaan dan benar-benar saling menerima pasangannya secara benar. Nah, untuk sebuah pernikahan saja, kata menerima itu maknanya harus demikian. Untuk manusia dengan manusia. Ya kan? Makna kata menerimanya aja sudah harus panjang itu, Bapak Ibu Saudara, dijelaskannya. Nah, sekarang kita ngomong kita menerima Tuhan. Mosok ya kemudian gampang saja menerima, ya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai gitu. Ya tentu kan ini konyol kalau dipahami demikian.
Ya, Bapak Ibu. Maka kita harus memahami kata menerima dalam Yohanes 1 ayat 12 itu dengan benar, ya. Ayat-ayat ini sebenarnya sudah menjelaskan apa sih artinya menerima itu. Artinya menerimanya itu apa? Ya. Ya, karena di dalam ayat 11 ya, di dalam ayat 11 Yohanes 1 ayat 11 dikatakan di sana, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Loh. Ya. Terus ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, dari ayat-ayat ini sebenarnya kita Bapak Ibu harus bisa kemudian memahami bahwa kata menerima yang ada di dalam ayat Yohanes 1 ayat 12 itu ya ingin mengatakan bahwa Allah ya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu yang telah menjadikan segala sesuatu dan yang tanpa dia tidak ada satupun yang dijadikan itu datang sebagai pemilik kehidupan ini, sebagai pemilik kita. Nah, tetapi ternyata banyak orang yang menolak. Orang-orang yang menolak ini sebenarnya kalau kita mau jujur Bapak Ibu, termasuk juga adalah orang-orang yang mulutnya berkata menerima tetapi dengan pemahaman yang tidak lengkap, sehingga sejatinya atau sesungguhnya mereka menolak sebenarnya. Ya, sekalipun mulutnya mengatakan menerima, tetapi menerimanya tidak dalam pemahaman yang benar. Sehingga dalam realita, dalam faktanya, mereka menolak. Karena kalau orang itu menerima, benar-benar menerima, maka kata menerima ini harus dipahami sebagai menerima Yesus Tuhan itu menjadi Tuhan, menjadi Tuhan. Pemilik kehidupan kita, pemilik kita. Sehingga kita ketika mengatakan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, Lord, dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini sepenuhnya, diri kita ini sepenuhnya, ketika kita mengatakan menerima itu, berarti kita itu dimiliki sepenuhnya oleh Dia. Dimiliki sepenuhnya. Sehingga kita tidak lagi berhak atas hidup kita. Kita benar-benar mengatakan dengan benar, dengan pemahaman yang benar, aku menerima engkau sebagai Tuhan. Yang memiliki hidupku. Sehingga aku tidak lagi berhak atas hidupku. Karena aku sudah menerima engkau sebagai pemilik. Nah, ini kan tidak pernah Bapak Ibu kita itu sejak jadi Kristen, orang percaya itu kemudian memiliki pemahaman yang demikian Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang menjelaskan kita seperti ini. Gitu loh. Sehingga kita menjadi orang Kristen ya orang Kristen agama saja, agamawi ya biasa-biasa aja. Tidak ada bedanya dengan orang lain. Sekalipun mulut kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, malam hari ini kita harus memastikan dalam tema menjadi anak Allah yang sah ini, pertemuan yang kedua ini, khusus membahas mengenai Yohanes 1 ini, maka yang pertama sekarang kita harus memahami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, Lord, pemilik hidup kita.
Sehingga kemudian kita ini sekarang harus mulai, kalau kita sudah memahami itu, maka segenap hidup kita itu mau untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Tuhan, yang sekarang yang kita ngomong aku menerima tadi itu, yang sudah kita dimiliki oleh Dia itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya menerima tadi itu. Ya. Satu itu. Nah, kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Yohanes 1 ayat 12 tadi, selain kata menerima, maka juga ada kata yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini kata percaya dalam namanya. Percaya itu pisteuo, bahasa Yunaninya. Kalau kata menerima itu dari kata elabon. Ya. Dari akar kata lambano. Ya. Menerima. To get hold of, berpegang teguh, berpegang tetap. Ya. Nah, sekarang percaya, mereka yang percaya dalam namanya. Maka percaya ini, pisteuo ini berarti adalah apa? Itu adalah sebuah tindakan aktif, Bapak Ibu. Untuk kita itu menyerahkan diri kepada apa yang kita percayai. Nah, kalau kita mengatakan bahwa saya percaya sama Pak Diki, maka tentu kata percaya saya itu harus punya makna. Harus punya arti di situ, apa percayanya. Nggak mungkin cuma sekedar pokoknya percaya saja. Dalam hal apa percayanya? Dalam urusan apa percayanya? Nah, sementara kita selama ini percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu bahkan hampir-hampir tanpa makna. Ya percaya saja pokoknya. Gitu. Apalagi kemudian kalau yang mengajar mengatakan, udah percaya saja pasti selamat. Mau selesai sudah. Ya Bapak Ibu. Tidak ada lagi pemahaman apa-apa di situ. Karena sudah ditambahi lagi dengan, enggak perlu, percaya saja lah pasti, percaya saja. Percaya saja. Tidak tahu apa itu maksudnya. Ya. Nah, tidak boleh begitu sekarang kita Bapak Ibu. Kita mesti harus menjadi orang percaya, orang Kristen yang memiliki pemahaman yang komprehensif. Ya, yang semakin lengkap. Ya. Sehingga kita bisa memiliki landasan kekristenan kita itu, landasan pemahaman kekristenan kita itu dengan benar. Nah, terkait dengan kata percaya atau pisteuo ini, maka ketika kita mengatakan percaya, mereka yang percaya, maka ini percayanya itu adalah sebuah tindakan penyerahan diri kepada yang dipercayai. Sama tadi dengan menggunakan analogi sepasang laki-laki dan perempuan yang ada di dalam pemberkatan nikah kudus. Mengatakan menerima, saling menerima, terus percaya. Nah, percayanya ini kan harus ada urusannya. Aku percaya kepada engkau sebagai orang yang istriku, ya kan? Satunya sebagai suami, ya kan? Untuk kemudian berjalan bersama-sama. Ada urusannya. Nah, kita pun dengan Tuhan juga demikian, Bapak Ibu Saudara.
Ketika kita mengatakan percaya itu tidak boleh cuman dimaknai terbuang sia-sia di udara percaya saja begitu, tidak. Ya. Jadi benar-benar percaya yang kita menyerahkan diri, sama kan dengan kata menerima tadi. Ya. Jadi percaya kita itu sungguh-sungguh harus menjadi sebuah tindakan yang dibuktikan percayanya. Ya. Kita juga menyerahkan diri kepada yang kita percayai, Tuhan yang kita percayai itu. Ya. Nah, barulah kalau kita itu Bapak Ibu memiliki pemahaman yang benar tentang kata menerima dan kata percaya yang demikian yang barusan saya katakan ini, maka dikatakan di sana diberinya kuasa untuk supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, disitulah kemudian kita akan melihat sebuah sinkronisasi, Bapak Ibu. Bagaimana makna kata menerima dan percaya itu kemudian diberinya kuasa, yang mana di dalam kuasa Yohanes 1 ayat 12 yang berasal dari kata exousia itu kita sudah mengerti, nanti nyambung bahwa di dalam exousia kuasa itu ternyata Allah ternyata sudah benar, memang kenapa kita menerima, kenapa kita menerima dia sebagai Tuhan pemilik, ternyata karena dia sudah menebus kita nanti lewat karya salibnya. Kita sudah dibeli. Sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Maka kata menerima tadi itu mendapatkan konfirmasinya di sini. Ya Bapak Ibu. Ya. Lewat karya salib Kristus yang merupakan satu atau yang pertama dari exousia itu. Salib Kristus itu. Penebusan itu. Ya. Nah, di sini loh Bapak Ibu. Maka kata menerima itu membuat kita sekarang, oh iya, Tuhan Yesus ternyata memang sudah menebus aku, sudah membeli aku dengan harga yang lunas dibayar. Maka sekarang aku bukan lagi milikku, maka aku sekarang adalah miliknya dia. Dia adalah Tuhan, Tuan, pemilik hidupku. Nah, baru benar ini. Dan kemudian kata percaya itu, ya, percaya itu menyerahkan diri kepada Tuhan yang kita percayai sebagai sebuah tindakan aktif itu, maka juga kemudian sinkron ketika kemudian kita mulai berjalan di dalam firman-Nya, Injil, dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Nah, baru di situ percaya kita ada isinya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga makanya kuasa tadi itu membuat supaya kita menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena percayanya kita itu percaya sebagai sebuah tindakan aktif untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang kita percayai. Aku percaya. Aku menerima, ternyata dikonfirmasi dengan penebusan salib Kristus. Dibeli kita. Sekarang aku percaya sebagai sebuah penyerahan diri. Maka ternyata apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Untuk memimpin kita, kita mulai berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus dan mulai melakukan firman-Nya. Injil. Ya. Yang di dalam Injil itu kemudian kita mendapati bagaimana sebuah kehidupan yang dicontohkan oleh kehidupan Tuhan Yesus. Nah, percaya kita jadi ada isinya, Bapak Ibu. Percaya kita jadi ada isinya.
bukan cuman sekedar berbusa-busa ngomong saja, atau cuman sekedar sebuah pemahaman dinalar bahwa oh ya pokoknya aku percaya dia Tuhan, oh ya aku percaya dia mati bagiku, 2000 tahun lalu dia disalib untuk menjadi juru selamat dunia. Itu bukan iman yang itu bukan percaya yang menyelamatkan, Bapak Ibu. Itu cuma percaya yang dinalar. Ya, sebagai sebuah langkah awal, oke. Ya, Bapak Ibu, sebagai sebuah langkah awal, langkah pertama, pintu pertama, oke, masih oke lah, masih ditolerir. Ya. Tetapi kalau kemudian menjadi orang percaya yang seumur hidup hanya cuma mengerti itu saja, tok, maka akan sangat-sangat menyesal di ujung hari terakhir hidupnya, Bapak Ibu. Karena ternyata yang dipahaminya jauh dari lengkap. Ya. Menjadi sangat-sangat tragis nanti. Ya. Kalau seorang anak masih kecil memiliki percaya kepada orang tuanya, yang artinya itu percayanya adalah percaya yang yes pokoknya percaya tok wis, ya enggak apa-apa. Tetapi seiring dengan bertumbuhnya semakin dewasanya seorang anak, maka percayanya, kualitas percayanya, kualitas menerima kepada orang tuanya itu dalam bentuk relasi dengan orang tuanya itu tentu akan semakin berkualitas, Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti anak usia 5 tahun. Kalau ada seorang anak yang kualitas relasi penerimaannya dan percayanya kepada orang tuanya itu ketika sekarang dia berusia 25 tahun atau 30 tahun, itu masih sama seperti ketika dia dulu anak kecil, umur 5 tahun, ya itu tidak normal namanya, Bapak Ibu. Tidak normal. Kualitasnya harus semakin progresif dong, seiring dengan pertumbuhan pengenalannya dia akan ayahnya, akan bapaknya. Ya. Kalau hanya sekedar waktu usia 5 tahun dia ditanya, kenapa kamu percaya sama papamu? Ya pokoknya dia papaku, aku percaya saja, dia papaku kok. Ya tidak apa-apa lah. Karena anak usia 5 tahun. Tetapi kalau anak usia 30 tahun, kemudian ketika dia ditanya, kenapa kamu percaya sama papamu? Ya tidak tahu, pokoknya aku percaya saja, dia memang papaku kok. Ya aku percaya aja lah. Sama dengan jawabannya dia ketika umur 5 tahun. Wah, cilaka Bapak Ibu Saudara. Ya, cilaka kan? Maka nggak berkualitas. Nggak berkualitas. Seharusnya setelah lewat waktu 25 tahun lamanya dia sekarang sudah berusia 30 tahun dalam sebuah relasi dengan papanya, dengan bapaknya, maka dia sudah tidak menjawab dengan cara demikian. Dia tahu harusnya. Apa isi percayanya? Apa di dalamnya ketika di dalam relasi dengan papanya itu? Ya. Nah, tapi hari ini banyak orang percaya, sekalipun sudah belasan tahun, puluhan tahun menjadi orang Kristen, kalau ditanya, mengapa percaya? Ya percaya saja, kan dia memang Tuhan. Udah begitu aja. Ya. Nah, kita nggak boleh lagi seperti itu ya, Bapak Ibu. Setelah kita belajar kebenaran ini, kita harus mulai memiliki sebuah progresivitas, ya. Karena kita sudah memahami apa itu menerima, apa itu percaya sebagai sebuah tindakan aktif kita untuk menyerahkan diri kepada Allah yang kita percayai dengan melakukan firman-Nya, dengan melakukan apa yang Allah kehendaki.
Ya, karena ternyata Allah memberikan kuasa ya lewat Tuhan Yesus Kristus yang dimulai dari penebusan di atas kayu salib, salib Kristus, dan kemudian meterai Roh Kudus, Injil kebenaran firman Tuhan yang memuat segala hal yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang Tuhan Yesus praktekkan di dalam hidupnya ketika ada di atas muka bumi ini. Ya. Dan kemudian di dalamnya juga ada Roma 8, 28, 29 di mana Allah bekerja dalam seluruh peristiwa-peristiwa yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan kita supaya kita menjadi semakin menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Dia lewat berbagai-bagai peristiwa. Karena di dalam peristiwa-peristiwa itu di dalamnya ternyata memuat berkat-berkat kekal ya yang kalau kita meresponi dengan benar maka kita akan semakin menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini mesti paham hal yang begini ya Bapak Ibu. Penting ini. Sangat penting. Ya, kalau nggak mengerti ini, waduh. Jadi orang Kristen nggak mengerti ini cilaka. Ya. Nah, selanjutnya lagi ya Bapak Ibu. Dengan kita itu memiliki sekarang pemahaman yang benar tentang kata menerima, percaya, dan kemudian Allah itu memberikan kuasa eksousianya itu, maka kita yang benar-benar memutuskan, mengambil keputusan untuk menerima dan percaya dengan pemahaman yang benar ini, ya, maka dampaknya adalah bagi kita. Satu, dosa-dosa kita sudah diampuninya. Ya. Dosa-dosa kita sudah diampuninya. Kalau kita benar-benar sudah memiliki pemahaman yang benar ini tentang menerima dan percaya tadi itu, dan kemudian kita menerima kuasa dan kemudian kita berproses dalam kuasanya itu, maka dosa-dosa kita diampuni. Bahkan kalau saya boleh dikatakan lebih ekstrim lagi, seluruh dosa kita diampuni. Tetapi ini memang saya mesti harus hati-hati mengatakan ini Bapak Ibu. Karena orang bisa salah paham. Seluruh dosa kita sudah diampuni loh. Dosa masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang diampuni. Tetapi ini saya pasti harus clear ini. Ya. Kalau memang kita benar-benar menerima dan percaya dengan benar. Ya. Gitu loh. Karena nanti ada juga implikasi-implikasi lainnya ya Bapak Ibu. Orang yang menerima dan percaya dengan benar itu pasti dia juga punya implikasi-implikasi yang lain. Sehingga tentu kalimat ini juga harus tidak bisa berdiri secara tunggal, tetapi harus dibutuh penjelasan yang lebih lengkap. Tapi intinya poinnya diterima dulu deh. Implikasi yang pertama adalah seluruh dosa kita akan sudah diampuni oleh Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua adalah status kita sudah dipulihkan. Kalau tadinya adalah status kita adalah orang berdosa, sekarang yang terpisah dari Allah karena Allah tidak mungkin bisa bersama-sama dengan dosa, ya. Maka sekarang status kita dipulihkan, menjadi didamaikan kita sudah. Kita menjadi anak-anak Allah. Ya, menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, implikasi yang berikutnya yang ketiga adalah Bapak Ibu.
Kalau kita memiliki pemahaman, menerima dan percaya tadi, dan kemudian kita sudah paham bahwa Allah memberikan kuasa eksousianya, maka implikasi yang ketiga adalah hidup kita ini sepenuhnya adalah dimiliki oleh Allah. Nah, hidup yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah ini bukan hal yang terjadi secara satu kali dan final dan selesai, tidak. Ya. Kalau seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, itu dari pihak Allah. Kalau status kita dipulihkan karena kita menerima, itu juga terjadi. Begitu kita memiliki pemahaman yang benar menerima ini dan kemudian percaya ini, maka status kita dipulihkan karena Allah memberikan kuasa, betul. Tetapi hidup yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah setelah sebelumnya, hari-hari sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya, hidup kita itu kita miliki sendiri. Sekarang kemudian dengan kita menerima dan percaya yang benar ini, hidup kita sepenuhnya dimiliki oleh Allah, maka tentu saja di sini tidak terjadi secara otomatis kalau kecuali kita sekarang berproses dengan membayar harga untuk benar-benar menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Allah. Karena tadinya kita yang memiliki, sekarang kita mau serahkan sungguh-sungguh kepada Allah semuanya tanpa sisa. Maka tentu tidak semudah ngomong di mulut demikian. Tentu dibutuhkan, inilah makanya tindakan. Hidupku sepenuhnya milikmu Tuhan. Sepenuhnya sekarang hidupku adalah milikmu. Nah, ini nggak cuma ngomong tok. Ngomong tok gampang. Ya. Tetapi bagaimana faktanya dalam kehidupan hari demi hari? Apakah memang benar Allah yang sudah memiliki sepenuhnya hidup kita, atau masih banyak yang Allah cuma kita kasih incir-incir saja, yang ini boleh Tuhan, yang ini jangan. Oh, ternyata masih banyak yang kita miliki sendiri. Karena faktanya banyak demikian. Sekalipun mulutnya nggak ngomong begitu, tetapi pada fakta kehidupannya yang terjadi seperti itu. Kita masih memiliki hidup kita sendiri. Nah, malam hari ini kita harus belajar. Makanya ini yang ketiga, implikasi yang ketiga, bahwa hidup kita sepenuhnya dimiliki oleh Allah ini butuh tindakan aktif terus-menerus Bapak Ibu di sepanjang hidup kita, sampai benar-benar bulat utuh hidup kita itu dimiliki sepenuhnya, kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada yang kita sisakan lagi. Ya. Nah, ini nanti yang akan poin ketiga ini, implikasi ketiga ini, yang karena dia harus mengalami progresivitas terus-menerus, maka tentu inilah yang akan semakin kita juga perdalam pernak-perniknya, ya, detil-detilnya di dalam hidup kita, orang-orang yang menerima dan percaya yang benar ini, ya Bapak Ibu, belum, ya. Dan kemudian implikasi yang keempat, tentu saja kalau kita percaya, kalau kita menerima dan percaya, maka ya kita akan diperkenan, diberi kesempatan, ya, untuk menjadi warga kerajaan surga. Bahkan bukan cuma menjadi warga kerajaan surga, implikasi yang berikutnya adalah kita, kalau sungguh-sungguh kita di poin yang ketiga yang krusial tadi itu, sungguh-sungguh kita merelakan, menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk dimiliki oleh Allah, menjadi alat peraganya Allah, ya, melakukan kehendak Allah, ya, maka kalau kita mau membayar harganya itu, sebagaimana Tuhan Yesus membayar harganya, rela mengosongkan dirinya, ya, bahkan sampai mati di atas kayu salib, rela menyerahkan nyawa kita, maka kita akan
diperkenan, diberi kesempatan untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Nah, ini 5 hal yang menjadi implikasi yang terjadi di dalam hidup kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menerima dengan pemahaman yang benar. Ya. Nah, ini loh Bapak Ibu. Kalau kita sudah memiliki pengertian, memiliki pemahaman yang benar mengenai hal ini, mengenai Yohanes 1 ayat 12 itu khususnya, atau Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang harus nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkap. Ya. Itu. Sehingga dengan kita memiliki pemahaman yang benar ini, maka kita itu bisa berproses dengan kuasa yang Allah berikan, eksosia itu, dari anak Allah yang tidak sah, anak Allah yang belum sah, ya, menjadi anak Allah yang sah, atau dengan bahasa yang lain, dari berproses dalam sebuah progresivitas dari anak-anak gitu ya, menjadi orang dewasa rohani. Dari yang sangat tidak berkualitas menjadi memiliki kualitas di dalam Allah. Atau dalam bahasa Alkitab, dari notos menjadi huios. Dalam Ibrani itu. Dari anak-anak yang tidak sah, anak-anak yang masih ya tidak sah, yang anak haram bahkan kalau mau dikatakan sebagai apa namanya, kalau mau diterjemahkan itu notos gitu ya. Dari notos menjadi huios. Huios itu anak yang sah, bahkan dikatakan sebagai pangeran Allah. Nah, itu kekristenan kita itu harus demikian, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita kekristenan kita harus demikian. Kalau tidak demikian, ya keliru. Salah berarti kekristenan kita. Ya. Kalau tidak terjadi demikian di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita, maka kita salah. Berarti salah. Kita berada di jalan yang salah. Ya. Salahnya itu bisa macam-macam. Nah, ya kan? Karena memang kita ternyata berada di tempat yang kita tidak pernah diajari hal itu. Ya kan? Ya tentu saja, ya nggak pernah paham bagaimana bisa melakukan, paham aja nggak pernah diajari, bagaimana bisa paham? Kalau nggak paham, bagaimana bisa melakukan? Nah, tetapi orang-orang yang sudah berada di tempat yang tepat, diajari, diberi pemahaman yang benar pun belum tentu juga berproses. Kenapa? Karena memang tidak mau melakukan. Ya sama saja. Sama saja kalau memang kita tidak mau melakukannya, Bapak Ibu. Ya, jadi ya kita harus dua-duanya. Kita memang berada di tempat di mana kita diajar oleh orang-orang yang memiliki pemahaman ini, yang mengajarkan pemahaman ini dengan komprehensif, dengan benar, sehingga kita memiliki pemahaman yang benar, dan dengan pemahaman yang benar itu, maka kemudian kita mulai mengerjakannya, mulai melakukannya. Maka dengan demikian, kekristenan yang kita jalani itu kekristenan yang progresif, yang semakin hari kita bergerak dari waktu ke waktu, dari notos menjadi huios, dari anak Allah yang tidak sah menjadi anak Allah yang sah, ya, dari seorang anak haram notos menjadi pangeran Allah. Progresivitasnya harus kelihatan, ya. Seperti kalau kita melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita mengatakan dari Nazaret sampai ke Golgota, itu progresivitas Tuhan Yesus itu luar biasa. Sampai di Golgota,
Ya kita juga demikian. Ya. Sehingga kemudian Tuhan Yesus dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 9 itu karena ketaatannya, karena kesalehannya dia dibangkitkan. Dari karena ketaatannya dia akhirnya mencapai kesempurnaan. Dan setelah ia mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang percaya, yang taat kepadanya. Dikatakan dalam Ibrani 5:9. Orang-orang yang taat loh. Ya. Membaca itu harus lengkap. Dia menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Wah. Yang enggak taat, yang enggak. Ya kan? Itu kan gampang begitu saja kan? Gitu loh. Ya memang begitu, memang enggak perlu diartikan yang macam-macam. Bagi yang taat kok gitu. Bagi yang enggak taat ya enggak. Nah, itu nanti kita mungkin akan kita bahas dalam materi berikutnya, Bapak Ibu. Kita akan bedah itu, ya. Nah. Jadi inilah hal yang harus kita pahami sebagai orang percaya, Bapak Ibu, ya. Sebagai orang yang menyebut diri Kristen harus memiliki pemahaman yang benar. Percayalah sama saya, Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu boleh tes deh. Temui teman ya yang Bapak Ibu kenal, tanya aja, memiliki nggak mereka pemahaman tentang kata menerima, percaya Tuhan Yesus itu menerima Yesus sebagai Tuhan seperti yang kita pelajari malam hari ini? Pasti enggak, Bapak Ibu Saudara. Enggak berkualitas. Gitu. Seperti anak usia 5 tahun, sekalipun sudah jadi orang Kristen mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tetap jawabannya seperti anak 5 tahun. Ya percaya saja memang dia Tuhan. Dia kan sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Juru selamat kita dia. Percaya. Aduh, capek deh. Ya. Nah, malam hari ini kita tidak boleh lagi begitu. Saya berharap Bapak Ibu bisa mulai juga kemudian kalau diberi kesempatan oleh Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus ketemu dengan teman atau relasi, ya, terlebih mereka orang-orang Kristen, ya, yang tidak memiliki pemahaman ini, mungkin Bapak Ibu bisa sharing ke mereka, ya, supaya mereka juga memiliki pemahaman yang benar, ya, supaya jangan sampai hidup kekristenan mereka itu akhirnya tragis di ujungnya, ya Bapak Ibu. Hubungannya dengan Allah sangat-sangat tidak berkualitas. Ya. Kalau kita baru menjadi orang Kristen, baru percaya, baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita seperti anak bayi umur 5 tahun yang ditanya atau anak umur 6 tahun ditanya, ya masih ditolerir. Allah masih mentolerir. Tetapi kalau sudah berbelas-belas tahun, berpuluh tahun masih begitu juga, ya aduh. Mestinya nggak demikian ya Bapak Ibu. Ya. Tetapi saya terus terang jujur, saya melihat diri saya, perjalanan kekristenan saya, sekalipun saya tidak sampai tersesat sampai sebegitu-begitunya, tetapi ternyata saya pun juga ternyata belum memiliki pemahaman yang lengkap. Ya. Baru di beberapa tahun, katakanlah dari tahun 2013-14, itulah mungkin baru menjadi tahun-tahun yang saya mulai mengalami kasih karunia Tuhan untuk bisa memahami lebih lengkap, lebih komprehensif, terlebih lewat pengajaran-pengajaran di dalam suara kebenaran. Yang sekarang juga saya kemudian sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Ada yang mau bertanya atau sharing, silahkan Bapak Ibu.
Saya, Pak. Ya, silakan. Tadi mengenai implikasi tadi itu ada 4 atau 5 ya, Pak ya? Tadi kok saya 5, Bu. Saya satunya mencatatkan menjadi 5. Yang pertama bahwa kalau satu kita dosa-dosa diampuninya. yang keempat itu adalah kita diberi kesempatan untuk kembali bisa menjadi warga kerajaan surga. Tadinya kesempatan itu kelima. Itu yang keempat ya. Pak, Bahkan kita tidak hanya diberi kesempatan untuk menjadi warga negara kerajaan surga, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau memberi hidup kita sepenuhnya, tadi yang poin yang ketiga itu kan ya, dengan sungguh-sungguh, maka kita diberi kesempatan untuk bahkan berkuasa, dimuliakan, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam itu kelima. Iya, betul. Yang bentar ya, punya saya, Pak ya. Kan implikasinya semua dosa-dosa kita sudah diampuninya. Yang kedua, status kita sudah dipulihkan menjadi anak Allah. Ya, betul. Yang ketiga, hidup kita ini sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Hidup kita sepenuhnya dimiliki oleh Allah, betul. Proses penyerahan diri secara utuh. Ya, itu harus progresif, tidak bisa terjadi secara otomatis. Yang pertama dan yang kedua itu dari pihak Allah ya kan, status kita dipulihkan, dosa kita diampuni itu dari pihak Allah. Tapi yang tiga itu tentu terkait dengan 4 dan 5, itu terkait kan. Nah itu yang 4 itu yang mana, Pak? Yang 4 itu menjadi warga kerajaan. Yang kelima? Kelima, kita dimuliakan untuk memerintah bersama Kristus. Oh, saya gabung misalnya. Saya gabung. Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau kita ini proses penyerahan diri secara utuh ya, memang ada progresivitas ya, Pak. Ya. Yang kaitannya yang lalu kita dijelasin mengenai hati nurani segala itu. Manusia ini kan tetap ada kehendak bebas kan, Pak? Tetap ya. Betul. Jadi walaupun ini istilahnya kita sepenuhnya dimiliki oleh Allah, tapi kita tetap punya kehendak bebas. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Sekalipun kita tidak sedang membahas tentang topik secara khusus kehendak bebas, tapi ini pertanyaan bisa semakin memperkaya ya Bapak Ibu materi kita malam hari ini. Jadi ya Bapak Ibu, terkait mengenai hidup kita sepenuhnya dimiliki oleh Allah, dan kemudian apakah kemudian kalau hidup kita sepenuhnya dimiliki oleh Allah, kita bagaimana dengan kehendak bebas kita, gitu kan Bu Yudhawati ya? Kan manusia memiliki kehendak bebas gitu kan ya? Nah, di sini loh, ya, disinilah dibutuhkan sebuah perjuangan, kerelaan, dan kemudian perjuangan untuk seberapa rela dan seberapa kita berjuang supaya sungguh-sungguh sekalipun kita ini memiliki kehendak bebas, diciptakan Allah dengan kehendak bebas, tetapi kemudian kita gunakan, kita pakai kehendak bebas kita itu untuk, ya, saya menggunakan kata kita arahkan, ya, seperti kita setir, kita nyetir mobil itu loh. Maka kehendak bebas itu kita arahkan untuk hanya melakukan kehendak Allah. Bebas, kita boleh, enggak, kita mau belok kiri, belok kanan, itu tetap bebas. Tetapi justru disitulah kualitasnya. Justru disitulah kualitasnya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang, ya, contoh nih, contoh, bagus pertanyaannya Bu Yudhawati malam ini. Contoh ya, kalau seseorang itu tidak punya kesempatan untuk mencuri dan kemudian dia tidak mencuri, ya itu biasa saja. Apa yang berkualitas dari orang tersebut? Apakah dengan begitu kita bisa mengatakan, oh dia orang jujur, dia tidak mencuri kok, jujur dia bukan mencuri? Ya enggak lah, nggak berkualitas. Tetapi kalau dia punya kesempatan untuk bisa mencuri, tetapi dia memutuskan tidak mencuri, nah itu di situ dia berkualitas.
kita punya kehendak bebas. Bisa kita tidak mau melakukan kehendak Allah. Tetapi karena kita ini memiliki pemahaman, mengerti tentang menerima, percaya Dia sebagai Tuhan dan Tuhan kita, pemilik kehidupan kita, maka kemudian sekalipun saya punya kehendak bebas, saya mengarahkan kehendak bebasku untuk melakukan kehendak Allah. Itu berkualitas, Bapak Ibu. Itu berkualitas. Inilah orang Kristen yang berkualitas. Ya. Nah, Tuhan itu mau hubungan kita dengan Dia itu, ya. Contoh begini, saya kasih contoh satu lagi supaya jadi clear. Hubungan kita dengan Allah itu kan digambarkan seperti hubungan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan kan, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita aplikasikan dengan kita sebagai suami istri, dalam konteks suami istri ya. Nah, suami istri kan punya kehendak bebas kan, masing-masing ya. Sekalipun mereka sudah ketika dia mengatakan menerima kamu, aku percaya kepada kamu gitu kan, maka itu kan harus dalam hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan dan tahun-tahun yang panjang kan harus dibuktikan kan. Nah sekarang kalau katakanlah ada suami atau istri yang dikekang sedemikian rupa sampai kehendak bebasnya itu pokoknya semua diikutin terus di CCTV dan segala macam sehingga orang suami atau istri itu tidak punya kesempatan bahkan untuk melirik yang lain, lah ya nggak berkualitas itu, nggak berkualitas, iya kan? Kita kemudian mengatakan kepada teman kita, waduh suamiku ya ngelirik kepada orang lain aja enggak, loh itu semuanya gimana dia nggak punya kesempatan, kita waduh ya kan, kita pasangi CCTV, kita kasih pokoknya macam-macam deh gitu. Tetapi ketika kita kemudian dalam sebuah relasi yang sehat, percaya, kemudian dia ketemu, dia apa, tapi ternyata dia memilih untuk tetap setia, lah itu berkualitas. Dia memilih untuk tetap tidak melakukan hal-hal yang melanggar janji ketika dia janji pernikahannya, menerima, setia, itu berkualitas Bapak Ibu. Itu loh hubungan kita dengan Allah itu, Allah mau itu natural sedemikian itu loh sehingga kita berkualitas hubungannya dengan Allah loh Bapak Ibu Saudara. Nangkep maksudnya ya Bu Yuliati. Ya. Itu. Ya, jadi memang kita tetap punya kehendak bebas tapi Allah ingin, bahkan Allah rindu kita mengarahkan kehendak bebas kita itu untuk memilih Dia, untuk melakukan kehendaknya. Sayangnya Adam gagal di situ, Bapak. Justru Adam gagalnya di situ. Justru Adam gagalnya di sana. Oke, sementara itu saya menjawab pertanyaannya Bu Yuliati Gono. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan, atau mau sharing boleh. Ada? Bu I mau bertanya? Pak, boleh nanya lagi, Pak? Boleh Bu. Ini Pak, saya nih ya tahu lah yang diterangkan Pak Edi bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Iya. Betul ya Pak ya? Nah, kalau kita berdoa Pak, Bapa kami yang berada di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Saya ini serodok bingung Pak, ini supaya mantep. Jadi ini Pak Edi
Jadi apa? Allah. Dulu pengertian saya, Allah itu menjelma menjadi manusia dan itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri, Pak. Nah, sekarang di pelajaran ini saya apalagi tadi pagi saya ngelihat yang tanya jawabnya yang Pak Erastus itu, ada anak kecil yang tanya itu yang 9 tahun tuh, Pak. Tanya apakah Tuhan Yesus itu dia bilang itu anak Allah atau apa gitu. Pokoknya pertanyaannya yang semacam itu. Pak Erastus bilang anak Allah. Allah itu tidak bisa dilihat. Ya, supaya anak kecil bisa nangkep kan, Pak ya. Nggak bisa dilihat. Jadi nanti kalau kita udah di surga nanti, langit baru, bumi baru, kita bisa bertemu dengan Yesus gitu. Tadi saya ngikuti videonya yang itu. Nah, ini supaya lebih mantap, saya mau tanya Pak Edi. Ya. Jadi kalau kita doa, kita itu doa sama gimana Pak? 2 oknum ya Pak? 1 pribadi. Atau gimana Pak? Itu supaya jelas gitu Pak. Baik. Ini pertanyaan ya, yang sebenarnya jawabannya tidak bisa singkat. Karena kita mesti membedah dari sisi doktrin Allah dan kemudian dari sisi kristologi juga. Tritunggal juga. Atau disimpan Pak pertanyaan saya next time. Ya, jadi intinya Lewati Gono, enggak usah. Saya sementara begini. Di sepanjang sejarah gereja terkait pertanyaan Ibu Lewati Gono itu terkait mengenai khususnya di dalam Tritunggal dan doktrin Allah memang. Sekalipun juga menyangkut kristologi juga. Pemahaman tentang Allah bagi orang Kristen atau katakanlah di sepanjang sejarah gereja banyak sekali ya, banyak sekali dan kemudian secara fakta bahkan banyak di antara perdebatan itu ternyata juga akhirnya saling tidak cuma berdebat tetapi bahkan sampai menyesatkan dan kemudian dibunuh ya, dan kemudian dibunuh. Bentar Pak, Bu Ing. Oke, jadi nah itu memang yang terjadi faktanya di dalam sejarah gereja. Dan sampai hari ini pun ketika pengajaran yang sudah ada tentang Tritunggal itu Bapa, Anak yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu selama ini mengatakan adalah mereka sama, artinya mereka adalah sederajat, satu dalam tiga dalam satu, begitulah misalnya. Tapi kemudian sekarang kita bisa memiliki sebuah pandangan yang tidak sama, bahwa Bapa itu adalah roh adanya, terang yang tidak terhampiri, yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah melihat Bapa yang adalah roh itu. Dan yang kita akan temui
adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah, ya, yang menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapanya. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Maka kita di situ bisa melihat bahwa kalau Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan Tuhan, dan dijadikan Tuhan atau menjadi Tuhan, atau dia Tuhan bagi kemuliaan Bapanya, maka kita memiliki pandangan bahwa Bapa dengan anak itu tidaklah sederajat. Pasti Bapa adalah Bapa segala roh, itu yang menaungi semuanya. Sebagaimana dikatakan juga di dalam Efesus, ya, ada sebuah tatanan, yaitu Bapa yang menaungi segalanya, dan kemudian Kristus, gitu kan? Ya, kalau di dalam Efesus itu dalam konteks sebagai keluarga, ya, kemudian dari bahwa Kristus adalah suami sebagai kepala istri, dan kemudian istri, gitu kan? Nah, di situ aja kita sudah bisa, di situ juga kemudian kita memiliki dengan, dan juga ayat-ayat yang lain tentunya, bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu tidaklah sama dengan Bapa yang roh adanya. Ya. Nah, ini aja sudah diserang macam-macam. Tapi memang ya di sepanjang sejarah gereja dari abad mula-mula ya memang sudah ada demikian kok. Jadi bukan hal yang baru. Sampai hari ini pun demikian. Bahkan kalau saya boleh berkata, hari ini juga ada pandangan-pandangan juga yang berbeda. Tetapi yang terpenting ya Bapak Ibu, itu adalah bagaimana implikasinya di dalam kehidupan kekristenan kita. Itu tidak boleh dilupakan. Mau sebagus apapun, kalau itu tidak memiliki implikasi, tidak ada implikasinya di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan implikasi itu adalah membuat kekristenan kita, hidup kekristenan kita itu menjadi semakin kudus, ya, semakin diubahkan, semakin seperti Yesus. Itu implikasi-implikasi yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bukan cuma sebuah pemikiran teologi yang hebat-hebat, tetapi tidak punya implikasi dalam kehidupan kekristenan kita. Buat apa? Ya. Teologinya hebat, wah hebat, tapi implikasinya dalam kehidupan apa? Nah, tentu nanti saya akan harus dibedah lagi. Kalau Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Bapanya, implikasinya apa? Nah, nanti akan dikaitkan dengan bagaimana dia mengosongkan dirinya, kenosis, ya, bagaimana dia Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh menundukkan dirinya kepada Bapanya. Nah, itu ada implikasi-implikasinya bagi kehidupan kekristenan kita. Yang kita mau menjadi seperti Yesus itu, nah ada di situ. Nah itu yang panjang nanti ya kan, kalau menjawab. Nah itu satu tentang Kristus. Kedua juga mengenai Roh Kudus. Nah kalau Roh Kudus mestinya sudah clear buat kita. Roh Kudus itu adalah ya rohnya Allah sendiri. Itu pun juga masih ditentang juga karena orang berkata bahwa banyak tadi itu kalau dulu pandangan-pandangan yang lama, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Beda-beda semua. Nah, padahal ya kalau kita punya pandangan ya Roh Kudus itu ya rohnya Allah sendiri. Dia ya itu nanti bisa dijelaskan melalui ayat ketika roh itu keluar dari Bapa. Yesus juga keluar dari Bapa, tetapi kata keluar bagi Yesus yang keluar dari Bapa dengan roh yang keluar itu beda. Ya, kalau kita melihat di dalam teks aslinya. Nah, itu juga panjang juga menjelaskannya, ya Bu Yudhikono. Tentu menyimpang dari tema ini. Tapi inilah memang
ya yang terjadi di dalam teologi pengenalan kita akan Allah, ketika penyingkapan ataupun pemahaman-pemahaman yang justru berimplikasi membawa orang Kristen kepada semakin menjadi seperti Yesus, seperti Kristus, dan memiliki hidup semakin kudus, ya mestinya itu yang benar. Apa ukurannya sebuah teologi itu benar? Atau sebuah pemahaman teologi itu benar kalau tidak implikasinya adalah menjadi semakin kudus dan menjadi semakin seperti Yesus. Dan itu harus bisa dijelaskan secara sistematis, secara apa ya, lengkap gitu loh. Nah, bagaimana Roh Kudus yang Roh Allah itu dimeteraikan dan kemudian menuntun, memimpin orang percaya. Dan kemudian firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mengerti tentang apa yang ada di dalam diri Allah kecuali Roh Allah sendiri. Lalu Roh Allah sendiri siapa? Ya Roh Kudus lah, yang menuntun kita, yang memimpin kita, kan? Ya kan? Jadi ya Roh Kudus itu ya rohnya Allah sendiri, bukan sebuah pribadi yang lain lagi. Oh, ini Allah dengan rohnya, kemudian ini Yesus anak Allah, oke. Ini Roh Kudus dengan ya sendiri lagi. Tuh. Enggak, ya Roh Kudus ini rohnya Allah, rohnya Bapa. Kalau Bapa adalah roh. Ya kan? Nah, jadi itu, tapi saya nggak membahas itu malam hari ini ya Bu Yura, tapi oke lah sebagai sebuah pengantar saja. Jadi nggak perlu bingung. Ya, nanti kalau itu saya tanya Pak Edi aja terpisah. Boleh. Nanti kalau misalnya Pak Edi ada waktu, saya ya silahkan. Nanti kapan? Ayo sama Pak Andoko mau sharing-sharing, boleh. Iya Pak. Ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, itu silahkan. Masih ada satu pertanyaan lagi kalau memang ada, Bapak Ibu Saudara, terkait mengenai tema kita malam hari ini, ada? Atau mau sharing? Bu I mana ya Bu I ini? Waduh. Pak Ferry Hartono, malam Pak Ferry, apa kabar? Lama nggak ketemu nih Pak Ferry. Malam Pak. Waduh. Malam-malam. Ya Pak. Jadi kesimpulan saya, kalau kita jadi anak Tuhan yang sah itu, jadi kita sepertinya bisa mati rasa dengan dunia ini ya Pak ya. Jadi apa-apa tuh nggak kepingin. Jadi yang kesenangan dunia ini loh, itu sudah nggak pengen gitu rasanya mungkin Pak ya. Jadi meskipun umpamanya bisa makan enak pun rasanya aduh udah nggak pengen gitu. Pokoknya kita tuh hatinya itu yang penting tuh peduli dengan sesama itu ya Pak ya. Seperti gitu ya kalau saya lihat. Saya mau berkisah tentang saat ini yang terkait dengan apa yang disampaikan Bu Ing ya. Ya, saya khawatirnya takutnya salah. Karena orang yang kemudian kita itu seolah-olah tidak lagi bergeming dengan, artinya tidak lagi menjadi mati rasa dengan dunia ini sehingga kita tidak bisa menikmati. Takutnya saya pemahamannya salah ya. Bukan tidak bisa Pak. Maksud saya itu tidak mau gitu loh, sudah tidak pengen gitu loh. Oke, tidak mau. Tidak maunya itu tapi dengan sebuah landasan berpikir yang benar. Dengan sebuah pemahaman yang benar. Karena ada orang-orang yang memang membawa dirinya untuk tidak mau dengan dunia, seperti misalnya para petapa-petapa. Ya, orang-orang yang menyiksa dirinya.
Ya, Ya. saya ekstrim itu mungkin. Ya, tidak mau seolah-olah itu mau memisahkan diri dengan dunia, jadi seperti orang yang anti sosial gitu ya, supaya mau jadi suci, orang suci gitu ya. Kita tidak begitu loh kan ya, kita tidak begitu. Iya. Tidak begitu pasti. Yang saya mungkin Bu Ing mungkin agak sedikit ini yang saya cuma mau menambahkan saja apa yang Bu Ing, betul Bu Ing, kita menjadi sudah tidak lagi pengen dengan dunia ini ya segala macam itu karena kita sudah memiliki sebuah pengertian yang benar. Contohnya begini, sebagai penutup daripada PA kita. Kalau saya sekarang sudah memiliki pemahaman pengertian menjadi anak Allah yang sah ini, ya, dan kemudian saya berproses menjadi anak Allah yang sah sampai menjadi huios. Maka dalam proses ini salah satu, tentu banyak aspeknya. Ketika saya sekarang memiliki sejumlah uang, atau misalnya seseorang yang hari ini misalnya penghasilannya 1 bulan itu misalnya 10 juta. Ya. Dan kemudian dari 10 juta itu dia pakai untuk pengeluaran. Pengeluarannya setiap bulan itu 8 juta. Oke. Sisa ada yang dia tabung 2 juta. Dari setiap bulan 10 juta tadi. Nah, kalau orang tersebut sekarang berproses, salah satu aspeknya adalah ketika penghasilannya menjadi 15 juta, dia tidak kemudian menggunakan uangnya, oh karena sekarang penghasilan saya 15 juta atau 20 juta, maka sekarang pengeluaran saya naik jadi 15 juta. Saya menikmati dia beli ini, dia beli itu, dia beli ini, dia beli itu gitu. Tingkat sosialnya naik. Ya. Tingkat sosialnya naik seiring dengan naiknya itu. Itu umumnya ya demikian Bapak Ibu. Naik lagi gajinya jadi 50 juta per bulan, pasti tingkat sosialnya naik lagi sehingga pengeluarannya jadi misalnya 40 juta, 30 juta. Ya. Tetapi orang yang berproses untuk dari anak Allah yang tidak sah menjadi anak Allah yang sah, memiliki pemahaman yang benar, seperti yang tadi Bu Ing ngomong, maka ketika dia dipercaya dengan jumlah uang yang semakin besar oleh Allah, praktek nyatanya adalah pengeluaran yang dia pakai untuk dirinya sendiri tidak terlalu berubah. Sisa yang dia Allah percayakan kepada dirinya itu sekarang dia paham. Ini Allah percayakan untuk aku, pasti dipercayakan untuk maksud Allah nih. Untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Sehingga kemudian apa yang Allah percayakan ketika dia bergaji 10 juta dengan pengeluaran 8 juta, sekarang dia bergaji misalnya dia dipercayakan 30 juta, maka pengeluarannya dia mungkin tidak lebih bergeming 8-10 juta. Sisa yang 20 jutanya itu dia tahu. Karena dia memahami kebenaran ini, memahami kebenaran bahwa dia sedang berproses dalam sebagai anak Allah yang sah, dia akan menjadi mitra kerjanya Allah dalam proyek keselamatan. Dalam hal apa? Dalam hal uangnya, penggunaan uangnya. Itu praktek contoh nyata. Masa Pak ada yang begitu? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Baca kisahnya John Wesley. Kalau tidak demikian, salah satunya ya, dipertanyakan. Ini saya mau langsung komparasi saja antara yang namanya Allah dengan Mammon. Karena komparasi yang paling valid ketika kemudian bagaimana kita mengasihi Allah adalah ketika kita tidak mengasihi Mammon. Atau kita menggunakan Mammon
untuk bersahabat dengan Allah. Tapi kalau ada orang ngomong mengasihi Allah, aku tahu mengerti aku mengenai anak Allah yang sah itu. Tapi ketika kemudian dia menggunakan uangnya dengan seenak-enaknya dia, ya, bohong. Bohong. Itu. Ya, jadi pasti orang tersebut akan bisa dengan pemahaman ini dia akan menjadi mitra kerja Allah untuk proyek keselamatan itu, dan kemudian dia akan menggunakan mamonnya itu, dia menggunakan uangnya itu untuk dia pakai sebagai menjadi alat untuk bersahabat dengan Allah. Dengan cara apa ya? Dengan cara menjadi mitra kerja Allah dalam proyek keselamatan. Nah, itu contoh fakta. Dan orang-orang itu kemudian membuat, Bapak Ibu, orang Kristen itu tidak antisosial. Orang Kristen tersebut akan berjuang maksimal menjadi orang-orang yang kalau memungkinkan itu menjadi orang-orang yang bisa punya uang banyak. Tetapi dengan pemahaman yang benar ini, maka dia menjadi orang-orang yang menjadi lebih efektif dipakai oleh Allah menjadi dengan uangnya itu. Atau kalau bukan dengan uang, misalnya dia sebagai seorang pembelajar, seorang akademisi, maka dia akan berjuang maksimal menjadi seorang profesor, menjadi seorang doktor. Dengan pemahaman yang benar, maka dia bisa dengan dia menjadi bergelar S2, master, menjadi doktor, menjadi profesor, maka dia menjadi semakin efektif di tangan Allah. Itu loh. Itu harus terjadi. Harus kelihatan. Maka jangan sampai kita menjadi salah mengerti kalau orang belajar pemahaman tentang kebenaran ini, meninggalkan dunia seperti yang diajarkan oleh Suara Kebenaran oleh Pak Erastus, terus kemudian menjadi orang-orang yang antisosial. Malah bukan. Justru kita akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadi semaksimal mungkin, tetapi sudah memiliki sebuah landasan yang benar, sehingga ketika kita mencapai kemaksimalan itu, maka disinilah Allah bisa semakin efektif memakai kita, atau kita bisa menjadi alat Allah yang semakin efektif di tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Baik dengan uang kita, baik dengan ilmu kita, ya, dengan pengetahuan kita, dengan sikap kita, perilaku, dan segala macam yang potensi yang ada di dalam diri kita. Ini loh, ini yang justru harus terjadi di dalam diri kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan menjadi orang yang antisosial yang kemudian suka popol lah, wis pasrah ya kok jarine Tuhan. Lu enggak begitu. Malah salah, malah salah. Ya. Malah salah, bukan begitu. Ya. Pak, yang saya tangkap tadi Bu Ing itu sampai mati rasa itu kan dalam arti gini, orangnya tuh biasanya dandan, fashion gitu Pak. Terus karena ngikutin ini sudah menyerahkan diri, terus ya wis apa adanya gitu loh Pak. Jadi istilahnya downgrade ya Pak untuk penampilannya, karena kan sudah mati rasa gitu loh. Makanan. Artinya gini, kita sudah tidak lagi disetir oleh dunia. Ya, tapi maksudnya masih enggak apa-apa toh Pak, kita tampil baik gitu kan? Ya enggak apa-apa lah. Ya pasti enggak apa-apa. Ojo terus kumus ya. Nanti pengikutnya Pak Ed juga jadi aneh itu. Jadi antisosial lah jadinya. Enggak lah. Jadi miskin lah. Enggak, maksud saya itu ya biasanya
wah apa ke luar negeri terus makan enak terus. Nah sekarang hidupnya sederhana tapi memperhatikan saudara-saudara yang berkekurangan gitu loh. Betul, betul sekali Bu Ing. Jadi akhirnya dengan pemahaman yang benar, Iya. kita tahu bagaimana. Sampai kumus-kumus Bu. Jadi melarat nih. Jadi dia akan semakin tahu bahwa enggaklah, udahlah, mau Enggak lah. jadi apa namanya, daripada uang itu, jadi tidak egois. Daripada tak pakai untuk ngelencer, untuk beli ini, untuk beli itu, enggak. Ya boleh lah keluar negeri tapi setahun sekali, enggak usah 3 kali gitu. Jadi mulai bisa kan kelihatan bagaimana perbedaannya ketika memahami. Apalagi ya Bapak Ibu, apalagi kalau kita kemudian sudah bisa menghayati surga yang dimana kita nanti akan tinggal di sana. Ya, sebuah tempat yang indah yang kita sudah nggak bisa bayangkan indahnya seperti apa dan tidak ada dosa. Nah terus kalau sudah begitu maka pasti akan semakin orang bisa mengatakan, "Ndaklah, mau indahnya apa sih di dunia ini, pasti kenapa kita tidak menundanya ketika nanti menikmatinya di surga." Ketika kita di situ sudah dalam keadaan tidak ada dosa. Wah, itu jauh luar biasa kan, kalau kita sudah bisa punya penghayatan yang sedemikian. Nah, seharusnya memang setiap kita berproses sampai memiliki penghayatan yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kita mau pergi ke tempat apapun yang di dunia ini yang seindah apapun lah, ya sudahlah. Nanti di sana itu kita bisa ketemu, namanya dunia sudah berdosa ya. Entah itu kita ngalami ini, ngalami itu, kita ketemu orang yang menjengkelkan, kita pemandangan yang mestinya indah jadi tidak indah karena berbagai-bagai hal, misalnya kan, ya karena manusia-manusia yang berdosa gitu loh, ya karena ada dosa itu loh, ya karena mungkin katakanlah waktu naik pesawatnya sudah bagaimana, ngalami apa, sampai di sana ngalami apa, tiba di hotel ngalami sesuatu apa, kan begitu kan? Nah, dan tempatnya pun seindah-indahnya apapun pasti masih akan lebih indah nanti ketika ada di surga. Nah itu. Amin Pak Ede. Loh, saya soalnya pernah ketemu dengan orang ya. Loh, Hatiku rindu ke sana. Orang ini ya Bapak Ibu, jujur saja, seorang pengusaha kaya lah, ya sangat lebih dibilang ya kaya lah, kaya karena dia punya mobil sport aja ada beberapa gitu, anaknya dikasih mobil sport gitu ya. Udah kaya deh, pokoknya kaya. Dia berkata kepada saya, padahal dia belum mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Tapi ketika saya sharing mengenai kebenaran-kebenaran ini ya, sedikit baru. Dia kemudian meresponinya begini, benar Pak, saya baru sekarang ini di usia hampir 60 tahun lebih ini ya, dia bilang, baru saya kok jadi ngerti. Saya itu setahun itu bisa 2-3 kali kita itu keluarga keliling bareng dengan keluarga, ke Jepang lah, kemana lah gitu ya, 2 minggu gitu ya, itu setahun bisa 2-3 kali. Ya. Tapi setelah usianya 60 lebih ini, dan ketika saya ngomong begini, Bapak ini ngomong begini, iya saya paham. Makanya saya terakhir itu sekarang ya, kalau diajak pergi itu ya, saya akhirnya jadi mikir, aduh, pergi 2 minggu, kadang-kadang di sana ketemu orang yang menjengkelkan, kadang-kadang di bandara, kadang-kadang di tempat ini segala macam. Ya pemandangannya ya paling ya begitu, nanti pulang ngeliat foto, paling nggak sampai 1 bulan ya sudah. Ya sudah, begitu saja katanya. Ya bilang, iya Pak, yang Bapak ngomong ini ya benar gitu. Nah, ya saya belum sekaya dia. Tetapi ketika saya menceritakan ini kepada orang yang kaya ini, dia mengatakan, iya benar Pak.
Jadi akhirnya tidak ada lagi. Iya benar. Aku sekarang makanya malas Pak Dan. Mau ke sana rombongan satu keluarga mau ke sana malas saya jadinya Pak. Karena ya paling ya cuma begitu tok ya. Ya paling kayak begitu tok. Gitu loh. Nah, tapi kan bagi orang-orang yang masih mikir, waduh, enak ya nanti bisa ke New Zealand, bisa ke waduh liburan. Ya udah, ya memang belum ngerti, ya ya belum ngerti, ya kan? Itulah Bapak Ibu. Jadi makanya pemahaman kebenaran ini implikasinya di dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengerti pemahaman ini maka kita akan bisa menempatkan diri kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Allah yang di dalam relasinya dengan Allah dan di dalam proses pertumbuhan kita sebagai anak Allah itu menjadi on the track, menjadi lebih benar, lebih baik, menjadi berprogresivitasnya itu kelihatan, mengalami perubahan demi perubahan, baik dalam cara berpikir, dalam berkata-kata, dalam bersikap berperilaku kita, dan kemudian dalam kita kemudian menggunakan khususnya uang dan waktu kita. Iya. Kalau tidak terjadi perubahan di situ, maka masih ada yang salah. Mungkin berarti kita cuma nangkep di kepala, tapi kita ternyata cuma sekedar lewat saja. Syukur kalau masih masuk telinga kiri keluar telinga kanan, berarti masih ada sedikit yang nyantol di otak. Mungkin jangan-jangan cuma lewat masuk kiri mendal gitu, belum sempat masuk gitu. Iya Bapak Ibu. Ya, jadi harus ada implikasinya, harus ada implikasinya. Oke, sudah jam 9:30 Bapak Ibu. Kita akhiri lah PA kita ya malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan yang ketiga minggu depan, Rabu depan. Saya sudah jadwalkan atau schedulekan supaya moga-moga dalam 6 pertemuan kita sudah selesaikan inilah anak Allah yang sah ini ya. Oke, kadang-kadang ada satu pertemuan di mana agak padat materinya sehingga mungkin agak ini. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akhiri dulu ya malam hari ini. Semoga semuanya bisa clear dan kita terus mau sungguh-sungguh semangat untuk belajar dan kemudian berjuang untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari di tempat dimanapun kita ditempatkan oleh Allah. Ya, Bapak Ibu. Baik, mari kita akhiri PA kita malam hari ini. Kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur dan kita memohonkan berkat yang dari Bapa di surga. Mari Bapak Ibu. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam PA kami malam hari ini. Kami berterima kasih ya Bapa oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami boleh mengerti dan Bapa boleh berbicara di tengah-tengah kami, menyatakan isi hati Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan Bapa, kami boleh mengerti akan kebenaran-kebenaran ini malam hari ini. Kiranya Bapa dalam pertolongan Roh Kudus menolong kami semuanya untuk kami dikuatkan, untuk kami ditolong, dipimpin, karena kami mau memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus ya Bapa, mengerjakan dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, agar sungguh-sungguh kami berproses dari anak Allah yang notos menjadi huios, menjadi pangeran-pangeran, menjadi anak Allah yang sah, yang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa di surga. Tolong kami semuanya ya Bapa di surga. Kalau kami mengangkat tangan kami malam hari ini, Bapa, hanya Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Seluruh hidup kami, sepenuhnya kami hanya berharap kepada Bapa di surga. Karena itu kami mengangkat tangan kami, dan kiranya Bapa berkenan memberkati kami dengan berkat kekal, dengan berkat rohani, dan juga dengan berkat jasmani yang terbaik yang dari Bapa, yang akan membawa kami semakin hari semakin berkenan menjadi alat yang efektif di tangan Bapa di surga. Berkati kami semuanya malam hari ini ya Bapa, dan biarlah kiranya cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus
yang senantiasa akan menolong, menuntun, dan membimbing kami dari sejak malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk berkat yang dari Bapa ini. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Joni, kok udah ada suaranya ya malam hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Yo, Terima ya. kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ketemu lagi. Pak Danihan, Pak Yus, Malam semua.